Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati, masih dalam mata kuliah Analisa Proyek Sistem Informasi. Dan dalam video kali ini kita masuk di dalam pertemuan yang kelima, di mana pertemuan yang kelima ini yang akan kita bahas adalah mengenai penjadwalan. Nah, penjadwalan proyek ini merupakan salah satu hal yang sangat penting gitu ya. Karena apa? Karena salah satu faktor utamanya untuk mencapai sebuah kesuksesan sebuah proyek yaitu adalah menepati deadline. Kemudian yang kedua, proyek ini selesai tepat pada waktunya. Bahkan kalau bisa kita usahakan sebuah proyek itu bisa selesai sebelum deadline-nya gitu ya. Karena apa? Nantinya kalau ada satu dan lain hal yang masih kurang, maka kita masih memiliki spare waktu. Lalu bagaimana dengan penetapan deadline itu sendiri? Yang pertama, deadline itu bisa ditetapkan oleh manajemen, ataupun yang kedua, deadline tersebut bisa ditetapkan oleh klien sendiri. Gitu ya. Nah, apapun itu penetapannya, dan di sini seorang manajer proyek itu juga bisa menentukan dengan melakukan penghitungan seperti itu ya. Nah, untuk menjamin keberhasilan dari proyek tersebut, maka kita perlu membuat penjadwalan yang baik. Kemudian di dalam penjadwalan proyek ini, itu termasuk ke dalamnya yaitu semua kegiatan untuk menetapkan jadwal waktu kegiatan proyek yang harus kita selesaikan. Kemudian bahan bakunya, bahkan tenaga kerja, serta waktu yang kita butuhkan di dalam penyelesaian dari setiap aktivitasnya gitu ya. Nah, kenapa penjadwalan ini dikatakan sangat penting? Karena dengan penjadwalan ini kita bisa melihat yang pertama, menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan tahapan keseluruhan di dalam proyek tersebut. Jadi kita akan tahu nih satu kegiatan terhadap kegiatan yang lain itu hubungannya seperti apa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Jadi kita tahu kegiatan pertamanya apa, setelah itu apa, selanjutnya apa gitu ya. Yang bisa kita lakukan secara paralel itu apa dan sebagainya. Lalu yang ketiga, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk setiap kegiatan. Nah, ini juga penting ya. Lalu membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara-cara hal kritis yang bisa kita lihat di dalam proyek. Jadi kita bisa lihat semaksimal mungkin seperti apa untuk menghindari keterlambatan dari proyek. Kemudian ini dia faktor yang harus kita perhatikan di dalam pembuatan jadwal pelaksanaan proyek. Yang pertama, kebutuhan dan fungsi dari proyek tersebut. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhannya gitu ya, dan fungsinya seperti apa. Lalu yang kedua, keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan dari proyek selanjutnya. Jadi biasanya proyek itu kalau di dalam sebuah program gitu ya, merupakan satu bagian ya. Jadi merupakan rentetan dari proyek-proyek yang ada. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana keterkaitannya dengan proyek yang lain. Lalu yang ketiga, alasan sosial politis lainnya. Nah, jadi kalau ini biasanya adalah proyek-proyek milik pemerintah. Ya. Lalu yang keempat, kondisi alam dan lokasi proyek. Nah, ini juga harus dipertimbangkan gitu ya. Karena apa? Karena kondisi alam itu memang berbeda-beda. Nah, di sini kita harus melihat bagaimana kondisinya. Kemudian lokasi proyek juga harus kita perhatikan. Bagaimana jaraknya, bagaimana transportasinya gitu ya, kondisi jalan dan sebagainya. Ini juga harus kita perhatikan. Keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya. Nah, ini dia ya. Apakah bisa dijangkau dengan
fasilitas-fasilitas yang mudah, ataukah harus memerlukan tenaga ekstra dan sebagainya. Ini juga harus kita perhatikan. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan, dan material pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. Kita harus lihat nih bagaimana sumber dayanya. Ya. Kapasitas atau daya tampung area kerja terhadap sumber daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung. Nah, ini dia. Jadi daya tampungnya seperti apa. Lalu produktivitas sumber daya, peralatan proyek, dan tenaga kerja proyek selama operasional berlangsung dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis. Itu juga harus kita perhatikan. Cuaca, musim, dan gejala alam lainnya. Nih, contohnya apa? Contohnya pembuatan jadwal di musim kemarau dan musim penghujan itu juga akan sangat berpengaruh ya. Lalu referensi hari kerja yang efektif. Kita harus lihat nih bagaimana hari kerja efektif itu akan membantu kita di dalam menyusun penjadwalan. Jadi jangan dipukul rata gitu ya. Nggak melihat tanggal merah, nggak melihat hari libur nasional dan sebagainya. Kemudian di dalam pembuatan penjadwalan, kita bisa memilih salah satu dari strategi penjadwalan yang ada. Nah, apa saja strategi tersebut? Strategi yang pertama yaitu yang disebut dengan forward scheduling. Nah, apa itu forward scheduling? Yaitu merupakan satu pendekatan penjadwalan proyek di mana kita menentukan awal proyek, start proyek, itu terlebih dahulu. Nah, setelah penetapan start tersebut, kita bisa menjadwalkan maju setelah tanggal tersebut, gitu ya. Jadi, yang pertama kali kita tetapkan di dalam strategi forward scheduling yaitu adalah start-nya, kapan kita akan mulai, gitu ya. Setelah itu, baru kita tentukan tanggal-tanggal selanjutnya sampai akhirnya akan ketemu finish-nya kapan. Kemudian strategi yang kedua yaitu adalah reverse scheduling, yaitu merupakan strategi penjadwalan proyek yang menentukan deadline. Nah, ini deadline-nya kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian setelah deadline ini, baru kita jadwalkan mundur dari tanggal tersebut, akhirnya nanti akan ketemu start-nya kapan ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau forward itu dari start menuju ke finish, kalau reverse dari finish menuju ke start. Nah, itu perbedaannya. Lalu, alat dan juga teknik dari manajemen proyek yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama adalah PERT chart. Apa itu PERT chart? PERT chart di sini merupakan sebuah model jaringan grafis yang digunakan untuk menunjukkan ketergantungan antar tugas di dalam sebuah proyek. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah critical path method. Critical path method ini mirip dengan PERT chart. Ya. Kemudian dengan critical path method ini nantinya kita akan bisa menentukan critical path-nya. Ya. Lalu yang ketiga yaitu adalah Gantt chart. Apa itu Gantt chart? Gantt chart yaitu merupakan grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas proyek terhadap waktu kalender. Jadi dari Gantt chart ini kita akan bisa melihat apa saja tugas, kemudian kapan waktunya. Ya. Nah, coba kita lihat yang pertama tentang PERT. PERT ini merupakan satu model jaringan yang mengizinkan penyesuaian secara acak di dalam aktivitas waktunya, gitu ya. Nah, ini dilatar belakangi pada tahun 1950, di mana Angkatan Darat dari US, gitu ya. Nah, mereka menghadapi satu proyek, di mana di dalam proyek tersebut, itu ternyata calon kontraktornya itu sangat banyak, gitu ya. Nah, kemudian
untuk memilihnya, maka digunakanlah PERT ini. Lalu apa yang menjadi fungsinya? Ini dia. Yang pertama yaitu adalah menunjukkan proses urutan pada tugas-tugas apa yang harus diselesaikan. Jadi kita bisa tahu nih urutan tugasnya. Kemudian yang kedua merupakan representasi grafis dari jadwal atau penjadwalan kejadian-kejadian di dalam proyek. Yang ketiga, lebih berkonsentrasi pada relasi antar tugas dan sedikit konsentrasi dengan garis waktu. Yang keempat, menunjukkan tugas mana yang dapat kita jalankan secara simultan atau bersamaan. Ya. Lalu, menunjukkan jalur kritis sebuah tugas yang harus diselesaikan agar proyek tersebut dapat menyelesaikan deadline proyeknya. Jadi bisa ketahuan jalur kritisnya yang mana. Lalu dapat menunjukkan tanggal paling awal dan tanggal paling akhir untuk setiap tugas dan tanggal paling cepat dan tanggal paling akhir dari tanggal penyelesaian proyek. Jadi bisa ketahuan nih, kapan mulai paling cepat, kapan mulai paling lambat, kapan selesainya paling cepat, dan kapan selesainya paling lambat. Lalu menunjukkan slack time atau yang disebut dengan waktu tunda antar tugas. Ya. Lalu critical path method. Nah, apa itu critical path method? Critical path method ini terdiri dari satu set tugas-tugas yang saling bergantung, ya, di mana dari tugas-tugas tersebut memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, tugas-tugas yang memiliki critical path itu perlu perhatian khusus oleh manajer proyek dan orang-orang yang ditugaskan pada pekerjaan tersebut. Karena apa? Keterlambatan di dalam tugas ini akan menyebabkan proyek secara keseluruhan juga mengalami keterlambatan. Ya. Lalu selanjutnya jalur kritis. Ya. Jalur kritis. Waktu di dalam penyelesaian dari kegiatan itu dihitung dari setiap jalur. Nah, dari kegiatan di dalam jaringan tugas. Kemudian jalur atau path itu merupakan urutan kegiatan yang berhubungan di dalam sebuah proyek. Nah, dengan demikian kita bisa tarik satu kesimpulan bahwa jalur kritis ini merupakan jalur yang menunjukkan kegiatan kritis dari awal sampai akhir kegiatan di dalam diagram jaringan, gitu ya. Jadi jalur ini dari start sampai finish itu merupakan jalur yang kritis. Jadi harus diperhatikan, ya. Lalu, bagaimanakah kegiatan itu dinyatakan kritis? Nih, apabila yang pertama terjadi penundaan waktu kegiatan, maka akan mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi apabila dari kegiatan tersebut tertunda, maka otomatis waktu penyelesaian proyek juga tertunda. Ya. Sebaliknya, kalau tidak menyebabkan penundaan waktu proyek secara keseluruhan, maka kegiatan tersebut bisa kita nyatakan bukan merupakan kegiatan kritis. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa dalam kegiatan tersebut memiliki waktu tunda atau yang kita sebut dengan slack ataupun float. Nah, itulah yang disebut dengan kegiatan yang tidak kritis. Kemudian, kenapa jalur kritis itu kita anggap penting? Yaitu adalah karena waktu proyek itu tidak dapat dikurangi, ya. Jadi tidak dapat terlambat. Kalau dikurangi ataupun kita tunda, maka ya tadi akan mempengaruhi waktu proyek secara keseluruhan. Nah,
Kalau ingin mempercepat penyelesaian proyek, maka ini nih yang harus kita percepat adalah jalur kritisnya, gitu ya. Kemudian, menunda kegiatan di jalur kritis menyebabkan penundaan waktu dari penyelesaian proyek secara keseluruhan. Itu jelas ya, tadi sudah kita bahas. Lalu apa perbedaannya antara critical path method dan juga PERT? Nih, CPM itu memasukkan konsep biaya di dalam proses perencanaan dan juga pengendalian dari sebuah proyek. Sedangkan di dalam PERT itu biasanya besarnya biaya itu berubah-ubah sesuai dengan lamanya waktu dari semua aktivitas yang terdapat di dalam suatu proyek. Kemudian di dalam menentukan perkiraan waktu, ternyata critical path method itu dianggap lebih memiliki dasar yang kuat dibandingkan dengan PERT. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi semua tugas dan juga komponen-komponen yang ada. Kemudian mengidentifikasi apa tugas pertamanya yang harus kita selesaikan. Lalu setelah tugas pertama selesai, maka kita akan mengidentifikasi tugas-tugas lainnya ya. Tugas pertama ini bisa kita kerjakan bersamaan dengan tugas apa, gitu ya. Bisa paralel enggak? Ya, kalau bisa paralel, kita akan identifikasi apa saja tugas yang bisa kita jalankan secara bersamaan. Kemudian setelah itu apa nih? Identifikasi tugas yang selanjutnya, ya. Kemudian sama, identifikasi lagi tugas-tugas apa yang bisa kita kerjakan secara bersamaan sampai selesai nih, sampai ke finishnya. Kemudian kita menentukan durasi dari tugas-tugas tersebut. Setelah durasinya selesai, baru kita membuat diagram PERT-nya. Nah, setelah diagram ini selesai, maka kita bisa menentukan manakah jalur kritisnya. Gitu ya. Kemudian di dalam penetapan dari PERT itu ada beberapa hal yang akan kita temukan, yaitu yang pertama yang disebut dengan event. Event ini adalah merupakan satu kejadian aktivitas dari suatu keadaan yang terjadi pada saat tertentu. Kemudian yang kedua adalah activity. Apa itu activity? Activity merupakan suatu aktivitas dari pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian, gitu ya. Jadi aktivitas apa yang perlu kita kerjakan untuk menyelesaikan sebuah kejadian di dalam PERT, gitu ya. Nah, kemudian ini dia simbol dari network diagram yang akan kita gunakan ya. Yang pertama yaitu adalah anak panah ini. Jadi anak panah ini adalah melambangkan satu kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu lingkaran. Lingkaran ini melambangkan sebuah peristiwa, ya, peristiwa. Nah, nanti di sini kita akan membagi ke dalam 4 ruang, ya. 4 ruang, ada yang disebut dengan ruang sebelah kiri atas, itu kita sebut dengan saat paling awal. Saat paling awal atau early start. Kemudian ruang sebelah kiri bawah, saat paling akhir, yaitu adalah late start. Ruang tengah, nomor kegiatan, dan juga lama kegiatan. Lalu ruang sebelah kanan atas, yaitu adalah yang disebut dengan saat selesai paling awal atau early finish. Ruang sebelah kanan bawah, saat selesai akhir atau late finish. Ini dia ya. Jadi ini
yang disebut dengan kegiatan. Kegiatan ini simbolnya adalah lingkaran. Nah, ini adalah merupakan nama kegiatan, lalu ini adalah durasi atau lama kegiatan. Lalu ini ruang sebelah kiri atas, inilah yang disebut dengan saat paling awal untuk memulai sebuah kegiatan atau yang disebut dengan early start. Lalu ini adalah saat paling lambat, saat paling akhir untuk memulai sebuah kegiatan atau yang disebut dengan late start. Kemudian ini adalah early finish, yaitu adalah saat selesai paling awal. Ini adalah saat selesai paling lambat, late finish. Nah, inilah gambaran dari kegiatan, ya. Lingkaran kegiatan, ya. Inilah yang penggambarannya seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya anak panah terputus, hubungan antar kegiatan di mana tidak membutuhkan waktu, sumber daya, dan ruang. Jadi dummy ini hanya menunjukkan logika ketergantungan kegiatan yang patut untuk kita perhatikan. Nah, kemudian hubungan antar kegiatan itu ada beberapa, ya. Yang pertama yaitu yang menyatakan sebuah hubungan seri. Nah, apa itu hubungan seri? Yaitu adalah dua kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak dapat kita mulai kerjakan kalau kegiatan lain itu belum selesai kita kerjakan. Ya. Jadi harus menunggu satu kegiatan selesai, baru kegiatan yang lain bisa kita mulai kerjakan. Itulah yang disebut dengan hubungan seri. Kemudian yang kedua, yaitu adalah hubungan paralel. Nah, hubungan paralel ini bisa kita kerjakan tanpa harus menunggu kegiatan yang lain itu selesai. Jadi bisa kita kerjakan secara bersamaan, gitu ya. Kemudian bagaimana bentuknya? Yang pertama, hubungan paralel itu memiliki satu peristiwa akhir yang bersamaan. Yang kedua, memiliki satu peristiwa awal yang bersamaan. Lalu memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal yang bersamaan. Lalu memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang juga berlainan, gitu ya. Nih ya, jadi hubungan antar peristiwa dan kegiatan itu adalah yang pertama ini. Jadi setiap kegiatan ya, kegiatan ini pasti dimulai dari satu peristiwa awal. Jadi inilah yang disebut dengan peristiwa awal dari kegiatan. Menuju ke satu peristiwa akhir ya. Satu peristiwa akhir. Jadi pasti memiliki awal dan pasti memiliki akhir. Kemudian yang kedua, dari satu peristiwa itu bisa dimulai lebih dari satu kegiatan. Lihat ya. Jadi dari satu peristiwa ini ada dua kegiatan yang dimulai. Itu boleh menuju ke peristiwa akhir yang berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, dari ini ya, dari beberapa kegiatan, nah ini contohnya dua kegiatan yang memiliki peristiwa awal yang berbeda, itu menuju ke satu peristiwa akhir yang bersamaan. Kalau ini peristiwa awalnya yang bareng, peristiwa akhirnya yang berbeda. Nah, kalau di sini peristiwa awalnya yang berbeda menuju ke satu peristiwa akhir yang sama. Ya. Kemudian ini kegiatan yang digambarkan merupakan kegiatan yang berurutan atau kegiatan yang berseri gitu ya, harus menunggu nih kegiatan ini selesai baru bisa dilanjutkan kegiatan ini. Kegiatan ini selesai baru bisa dilanjutkan ke
kegiatan ini. Nah, itulah penggambaran dari kegiatan yang sifatnya seri. Kemudian komponennya, ya, jaringan CPM itu menunjukkan saling berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek. Yang pertama, yaitu adalah kegiatan pada titik, dan yang kedua adalah kegiatan pada panah. Nih, coba kita lihat. Nah, ini. Jadi ini adalah kegiatannya pada titik, dan ini adalah penggambaran kegiatan pada panahnya nih. Ini kegiatannya nih. Kegiatannya A, B, C, dan ini penggambarannya pada panah. A, B, C. Ya, jadi kita bisa memilih salah satu di antara kedua hal ini. Boleh kegiatan pada titik, boleh juga kegiatan pada panah. Nah, ini sama nih artinya. Jadi, kegiatan A akan kita kerjakan sebelum B. Jadi, bisa kita katakan bahwa A ini kita selesaikan, kemudian B dan C. Ya. Kemudian kita bisa juga melakukan kegiatan A dan B, ini kita kerjakan secara bersamaan. Untuk selanjutnya kita mengerjakan kegiatan C. Ya. Kemudian A kita kerjakan, setelah itu baru kita bisa mengerjakan kegiatan B dan juga kegiatan C. Nah, ini juga sama. A selesai, B dan C baru kita mulai kerjakan. A dan B selesai, C baru kita kerjakan. A selesai, B bisa kita kerjakan, B selesai, baru C kita bisa kerjakan. Seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ini salah satu contoh di mana satu proyek itu akan dikerjakan, pembuatan sebuah rumah sakit, kemudian ada 8 kegiatan yang harus dikerjakan, yaitu membangun komponen, memodifikasi atap, membangun tumpukan, menuang beton, membangun pembakar temperatur, memasang sistem kendali, membangun alat pencegah polusi, dan memeriksa ataupun pengujian. Nah, ini dia 8 kegiatan yang dikerjakan. Nah, itu bisa kita sebut kegiatan A sampai H gitu ya. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana predecessor atau hubungan keterkaitan di antara kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi yang pertama kegiatan A itu tidak memiliki kegiatan pendahulu ya. A dan B itu tidak memiliki kegiatan pendahulu. Jadi A dan B bisa kita lakukan secara bersamaan. Kemudian C itu harus kita kerjakan setelah A selesai ya. Lalu D bisa kita kerjakan setelah A dan B selesai. E bisa kita kerjakan setelah C selesai, F setelah C selesai. Kemudian kegiatan G itu bisa kita selesaikan setelah D dan E selesai. Lalu H itu bisa kita kerjakan setelah F dan G selesai. Ya. Nah, kemudian tahap yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita membuat jaringannya gitu ya. Nah, di sini kita lihat tadi bahwa A dan B itu bisa kita kerjakan secara bersamaan karena A dan B ini tidak memiliki kegiatan pendahulu. Kemudian C kita kerjakan setelah A selesai. Lalu D tadi kita kerjakan setelah A dan B selesai, ya. Kemudian E kita kerjakan setelah C selesai, lalu G kita kerjakan setelah E dan D selesai. F setelah C selesai, kemudian H itu kita bisa kerjakan setelah F dan G selesai. Nah, inilah diagram yang kita buat. Nah, ini kalau activity on around-nya di dalam kegiatannya di panah itu sama seperti ini penggambarannya ya. Nah,
Kemudian jadwal aktivitas, ya. Jadi jadwal aktivitas ini kita akan menentukan identifikasi waktu dari mulai sampai dengan selesai dari setiap kegiatannya. Jadi kita menentukan durasi, ya. Nah, kemudian kita menggunakan dua proses, yaitu adalah forward dan juga backward, ya. Lalu early start dan early finish selama masa forward, ya, kita tentukan. Kemudian nih, late start dan late finish itu kita tentukan saat backward pass, ya. Jadi forward itu untuk menentukan early start dan early finish, kemudian backward itu kita bisa menetapkan late start dan juga late finish, gitu ya. Nah, yang pertama, forward itu merupakan identifikasi waktu-waktu terdahulu. Jadi sebelum suatu kegiatan itu kita mulai, maka kita harus memastikan bahwa kegiatan pendahulu langsungnya itu sudah selesai, gitu ya. Kemudian, jika satu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, maka early start-nya itu sama dengan early finish pendahulunya. Kemudian, jika satu kegiatan memiliki satu pendahulu langsung, maka early start-nya ini adalah nilai maksimum dari semua early finish pendahulunya, ya. Jadi early start-nya itu adalah nilai dari yang terbesar dari early finish-nya, gitu ya, dari semua pendahulu langsung, gitu ya. Kemudian forward ini merupakan identifikasi waktu-waktu terdahulu. Jadi ini untuk melihat kapan waktu selesai terdahulu, early finish dari suatu kegiatan. Jadi early finish ini kita bisa peroleh dari early start ditambah waktu kegiatan. Early start ditambah waktu kegiatan itu akan ketemu early finish. Kemudian untuk melihat waktu selesai terakhir, nih beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika satu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi hanya satu kegiatan, maka late finish, ya, late finish-nya itu sama dengan late start. Late finish sama dengan late start dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Kemudian, jika satu kegiatan adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu kegiatan, maka late finish itu adalah minimum dari seluruh nilai late start dari kegiatan-kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Jadi late finish di sini apabila memiliki lebih dari satu kegiatan, maka kita cari nilai yang minimum, nilai yang paling sedikit, gitu ya. Kemudian waktu mulai terakhir, late start dari satu kegiatan, itu merupakan perbedaan antara waktu selesai terakhir dan waktu kegiatannya. Jadi late start itu merupakan late finish dikurangi waktu kegiatan atau durasi. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh, hitung waktu mulai dan selesai terdahulu untuk proyek rumah sakit berstandar internasional tadi, gitu ya. Dan menunjukkan jaringan proyek lengkap untuk proyek rumah sakit tersebut bersamaan dengan nilai early start dan early finish untuk semua kegiatan, gitu ya. Nah, ini ketetapannya, ya, durasinya, waktunya. Kegiatan A membutuhkan waktu 2 minggu, B 3 minggu, C 2 minggu, D 4 minggu, E 4 minggu, F 3 minggu, G 5 minggu, H 2 minggu, sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah sakit tersebut adalah 25 minggu.
Nah, tadi setelah kita membangun diagramnya, maka di sini kita akan memberikan nama gitu ya dari setiap aktivitasnya. Ini mulainya, lalu ini adalah aktivitas A, B, C, D, E, F, G, dan H gitu ya. Nah, setelah itu maka kita akan masukkan nih durasinya ya. Start tentunya adalah durasinya 0. A tadi membutuhkan waktu 2 minggu, B 3 minggu, C 2 minggu, D 4 minggu, E 4 minggu, F-nya 3 minggu, G-nya 5 minggu, dan H ini adalah 2 minggu gitu ya. Nah, kemudian kita akan tetapkan nih early start-nya. Lihat early start itu adalah di sini nih, bagian sebelah kiri atas ya. Jadi start tentunya adalah dari 0 ya. 0, kemudian kita akan mencari di sini adalah early finish-nya ya. Early start, early finish. Early finish adalah tempatnya di sini. Tadi rumusnya apa? Rumusnya early finish itu adalah early start ditambah dengan durasi. 0 ditambah 0 adalah 0. Kemudian kita lihat nih yang A ya. Yang A ini tadi apa? Rumusnya kalau memiliki satu kegiatan pendahulu, maka ini early start di sini adalah merupakan early finish dari kegiatan pendahulunya ya. Jadi 0 di sini 0. Demikian juga dengan B, sama nih. Satu kegiatan pendahulu, berarti ini early finish ini merupakan early start dari peristiwa B ya. Kemudian apa? Kita tentukan lagi nih early finish dari peristiwa A. Rumusnya apa? Ini tadi sama. Early start ditambah durasi. 0 tambah 2 adalah 2. 0 tambah 3, 3. Kemudian C ini sama nih, kegiatan pendahulunya 2. Berarti 2, ini 2. 2 ditambah 2, 4. Lalu kita lihat di D. D ini ada 2 kegiatan pendahulu yang menuju ke D. Maka kita lihat, di sini ada 2 dan juga ada 3. Maka tadi kalau ada 2, kita akan cari yang maksimalnya. 2 sama 3, berarti maksimal 3. Ya. Lalu ini 4. 4 kita ambil 4. 4 tambah 4, 8. Lihat G. G ada dari E dan dari D. Ini 7 dan 8, berarti ambil yang maksimal 8. Ini 4 ya, 4. 4 tambah 3, 7. 8 tambah 5, 13. Ada 13 dan ada 7 yang menuju ke H. Berarti ambil yang maksimal 13. 13 tambah durasi 2, ketemu 15. Begitu ya. Kemudian kita tentukan nih yang backward-nya, yaitu untuk menentukan early finish, late finish dan juga late start ya. Nah, tadi ketemu nih kalau ada hanya satu kegiatan, maka early finish-nya sama dengan late finish-nya, maksud saya late finish-nya di sini sama dengan early finish. Jadi 15 sama 15. 15 ya, untuk mencari kapan mulai paling lambat early start, yaitu adalah dari late finish dikurangi dengan durasi. 15 kurang 2, 13. Ya, 13 masuk ke sini. Karena hanya ada satu kegiatan yang sebelumnya ya. 13 kurang 5, 8. 13, ini menjadi 13. 13 kurang 3, 10. Ya, 8 masuk ke sini. 8 kurang 4, 4. 8 masuk ke sini, 8 kurang 4, 4. Nih ya. Tadi
10 kurang 3, 10. Ini ada 2 nih, ada 2. 10 dan juga 4. Berarti kita ambil yang minimum, 4 di sini. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 4, 8 kurang 4, 4. Ada 4, ada 2. Cari yang minimum. Berarti di sini 2. Ini hanya 1 ya, 4, 4. 4 kurang 3, 1. 2 kurang 2, 0. Ada 0 dan ada 1. Cari yang minimum. Berarti ketemu 0. Begitu ya. Nah, itu cara penghitungannya. Nah, ini sama nih hasil penghitungannya kalau kita melihat. Nah, ini juga ketemu nih, mana yang critical. Kalau critical path itu yang select-nya ini adalah 0, nggak ada waktu tunda. Ya, berarti itu merupakan critical path. Lalu, peristiwa, kegiatan, dan lintasan kritis. Peristiwa kritis itu apa? Peristiwa kritis merupakan peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau saat paling awalnya itu sama dengan saat paling akhir. Late start dikurangi early start itu sama dengan 0. Kemudian kegiatan kritis, kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan. Sehingga bila sebuah kegiatan kritis itu terlambat, maka proyek secara keseluruhan juga mengalami keterlambatan. Nah, selanjutnya Gantt chart. Gantt chart, apa itu Gantt chart? Gantt chart ini merupakan bagan batang horizontal yang menggambarkan pekerjaan proyek berdasarkan kalender, kemudian tiap batang itu mewakili satu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut akan kita daftarkan secara vertikal pada kolom kiri, dan pusat horizontal adalah garis waktu kalender gitu ya. Jadi ini adalah garis waktu kalender, kemudian nanti di sini di kiri ini adalah menunjukkan kegiatan gitu ya. Nah, apa saja keuntungannya? Keuntungannya Gantt chart itu sederhana, kemudian mudah di dalam pembuatan, mudah untuk memahami gitu ya. Kemudian yang kedua menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan yang sesungguhnya. Kemudian apabila kita gabungkan dengan metode lain, itu sangat bermanfaat di dalam pelaporan. Lalu, apa yang menjadi kelemahannya? Nih, yang pertama bahwa tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua, sulit mengadakan penyesuaian ataupun perbaikan apabila kita memerlukannya, gitu ya. Nah, itu dia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan 5 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Dan tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar.